Nanti saya mohon izin, kalau ternyata sinyalnya nggak stabil, saya off cam ya, Mas Cahyo dan teman-teman semua. Baik, teman-teman, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tulodo dan juga WFP sudah melibatkan kami dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas untuk membersamai workshop ini ya dengan teman-teman semua. Nah, saya izin off cam dulu teman-teman ya. Sepertinya nggak stabil sinyalnya. Ya, teman-teman, luar biasa sekali. Teman-teman, saya lihat semuanya semangat ya. Banyak yang on cam, kemudian aktif juga di kolom chat. Kalau dulu saya membayangkan di usia teman-teman ini, rasanya saya tidak pernah ya ikut pelatihan-pelatihan, apalagi online ya. Jadi pelatihan luring saja dulu rasanya kayaknya nggak pernah. Jadi teman-teman yang terpilih ini luar biasa. Jadi teman-teman eh, bersyukur ya, harus bersyukur bisa ikut serta dalam workshop ini. Baik teman-teman sekalian, dari saya nanti hanya sedikit sebagai pengantar, sekitar 2 sampai dengan 3 slide, nanti dilanjutkan oleh Kak Dita, yang memang bertugas ya sehari-hari ini mengelola media sosialnya Ayo Sehat. Sudah follow atau belum? Jadi harus follow juga ya. Selain si paling megang, harus follow juga ayosehat.kemkes.id. Di follow dulu Ayo Sehatnya. Baik teman-teman, malam ini kami akan sharing tentang strategi membuat konten kampanye di media sosial untuk topik kesehatan. Oke, supaya apa sih? Supaya menghasilkan pesan visual yang efektif, yang tentunya sesuai dengan audiens yang ingin kita sasar. Oke, lanjut. Ya, ini teman-teman sedikit saja, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kesehatan ini menjadi salah satu sektor yang penting dan utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini sudah sering dengar belum teman-teman? Indonesia Emas 2045. Moga-moga udah sering denger ya. Jadi supaya kita achieve nih target kita Indonesia Emas 2045, ini masyarakatnya harus kita buat sehat dulu pastinya. Setelah sehat, ini harus masyarakat yang berkualitas, artinya memiliki pendidikan yang baik. Seperti itu teman-teman sekalian. Setelah itu, yang produktif ya. Kalau nggak sehat tentu tidak akan produktif teman-teman sekalian. Untuk itu, sehatnya kita upayakan sedini mungkin. Sebetulnya tidak hanya dari remaja dan juga youth seperti teman-teman sekalian di sini ya. Tetapi tentunya kita upayakan dari eh, sebelum lahir begitu, sejak masa kandungan. Nah, teman-teman sekalian, seluruh pemangku kepentingan dan sebetulnya termasuk teman-teman sendiri yang bergerak misalnya memiliki komunitas gitu ya, atau mengikuti komunitas tertentu, atau ikut ke dalam LSM tertentu, ini harus dapat menyusun strategi promosi kesehatan yang sesuai standar. Jadi artinya kalau ingin membuat suatu konten kesehatan ya untuk edukasi kesehatan ini harus tahu dulu strateginya seperti apa. Kemudian strateginya ini tentu harus yang evidence based, jadi harus ada buktinya. Teman-teman mau mengangkat tema misalnya anemia di wilayah apa tadi ya, saya lihat ada kota Depok tadi ya, dari kota Depok. Teman-teman harus tahu dulu, betul nggak nih anemia pada remaja ini menjadi masalah prioritas di kota Depok. Harus tahu dulu angkanya seperti itu. Kemudian harus sistematik, disusunnya berdasarkan kebutuhan, ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya, ada mitigasinya. Kemudian yang ketiga harus secara komprehensif ya teman-teman sekalian. Komprehensif ini adalah kita harus meningkatkan demand creation-nya. Kalau kita mengedukasi masyarakat untuk misalnya program kesehatan tertentu atau untuk topik kesehatan tertentu, kita juga harus membangun demand creation yang artinya begini, misalnya eh, anemia pada remaja ya. Dari Kementerian Kesehatan kan memprovide tablet tambah darahnya ya teman-teman ya. Insya Allah nggak kurang lah jumlahnya. Disesuaikan dengan jumlah remaja Indonesia. Nah, tetapi ini yang perlu kita tingkatkan adalah demand-nya. Yang perlu kita buat adalah demand-nya. Gimana sih supaya remaja ini nggak usah disuruh, dia udah nyari ini tablet tambah darah. Kalau ternyata belum dapat dari sekolah, sudah bisa beli sendiri. Atau maksudnya bilang ke orang tuanya bahwa saya mau dong dibelikan tablet tambah darah. Seperti itu misalnya teman-teman. Nah, tentu saja hal ini bisa mendorong peningkatan capaian program, kemudian bisa meningkatkan tentunya nanti eh, impact yang kita inginkan adalah kualitas kesehatan, status kesehatan dari masyarakat Indonesia ini bisa meningkat. Seperti itu teman-teman sekalian. Slide berikutnya ini terkait dengan beban kesehatan per kelompok usia teman-teman sekalian. Kita lihat yang ranking satu ya. Ada dari bayi balita ini kelainan maternal neonatal, misalnya BBLR,
ini tinggi, menjadi peringkat satu beban kesehatan. BBLR juga terkait dengan stunting ya, yang lahirnya berat badan lahir rendah, tentu resiko stunting menjadi lebih tinggi. Kemudian untuk kelompok anak-anak yang tertinggi adalah infeksi enterik, ini juga relate karena kasus diare juga tinggi pada usia 5 hingga 9 tahun. Kemudian pada remaja, teman-teman, remaja satu, remaja 2 ini sedikit berbeda masalah prioritasnya, bebannya. Kalau untuk remaja satu ini infeksi enterik. Jadi infeksi enterik ini contohnya diare ya, tapi ini em, penyebabnya sudah bukan karena pengasuhan orang tua atau misalnya karena kalau balita dia diare mungkin ada kontribusi salah orang tua, misalnya menyiapkan makanan tidak higienis gitu ya, atau memberikan makanan jajanan di sembarang tempat dan lain sebagainya. Kalau teman-teman remaja, kalau mengalami diare ini biasanya ya karena memang pola hidupnya ya, jajannya sembarangan, tidak rajin cuci tangan pakai sabun, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian untuk remaja 2 usia 15 hingga 19 tahun ini ternyata yang nomor satunya adalah cedera transportasi. Namun ini tidak bisa kita intervensi, betul ya teman-teman, dari sisi kesehatan nggak bisa diintervensi. Oleh sebab itu, maka yang kita sasar adalah yang ranking 2-nya, yaitu masalah kesehatan jiwanya. Itu teman-teman sekalian. Kemudian yang infeksi enterik ini tentu erat kaitannya juga dengan eh, materi-materi gizi yang kita pelajari ya saat ini nih teman-teman. Teman-teman harus tahu gizi seimbang itu juga harus diikuti dengan misalnya pola hidup bersih dan sehat lainnya seperti rajin mencuci tangan pakai sabun, kemudian mengurangi makanan-makanan kemasan, mengurangi makanan-makanan tinggi gula garam lemak dan lain sebagainya. Kemudian untuk usia dewasa sampai dengan lansia ini sama teman-teman. Nomor satunya penyakit kardiovaskular. Dan ini sebetulnya bisa kita cegah dari remaja ya. Jadi jangan sampai punya pola makan yang salah, tidak beraktivitas fisik secara rutin yang akhirnya terbawa pada usia dewasa bahkan nanti hingga lansia. Oke, slide berikutnya. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman tahu ya pastinya media KIE ya. Banyak sekali media KIE yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan sebagai alat bantu edukasi yang efektif untuk menyampaikan pesan. Jadi media KIE ini harus disusun sedemikian rupa, pesannya harus sesuai dengan sasaran yang ingin kita targetkan. Kemudian dalam mengembangkan media KIE ini diperlukan kemampuan nih teman-teman. Antara ada ilmunya tapi juga ada seni-seninya. Nanti ini Mbak Dita yang banyak bercerita ya, yang dapat membangkitkan emosi. Jadi beda ya teman-teman. Kalau kita membuat pesan untuk sasaran remaja, pasti beda jika kita membuat pesan untuk sasaran remaja. Nggak bisa nih kalau untuk, maaf, untuk lansia. Nggak bisa mungkin pakai kalau ke lansia, Hai guys, mau tulang Bapak Ibu sehat gitu ya. Misalnya nggak bisa seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan audiensnya. Kemudian taste-taste-nya, termasuk juga placement-nya mau di mana, ini sesuai dengan sasaran. Kalau kita mau bikin konten untuk kesehatan lansia, katakanlah ya, misalnya bagaimana sih supaya orang tua kita atau kakek nenek kita nih makan bergizi seimbang, sehat, bebas penyakit kardiovaskular. Kita bikinnya di TikTok. Ya ini mungkin sedikit ya. Kalau kita buatnya postingnya di Facebook, maka akan lebih banyak yang menonton atau di WhatsApp seperti itu. Karena untuk sasaran lansia ini biasanya yang paling banyak yang mereka gunakan medsosnya adalah WhatsApp ataupun Facebook. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, next. Ya, teman-teman, ini mungkin terlihat cukup rumit ya, tapi saya menjelaskan sedikit saja. Ini langkah dalam menyusun suatu strategi komunikasi. Ini berlaku untuk seluruh topik-topik kesehatan. Yang pertama, kita harus tahu dulu masalahnya apa, kemudian tujuannya mau apa. Kalau tadi misalnya terkait dengan anemia pada remaja, kita harus tahu data-datanya. Misalnya 1 dari 4 remaja di kota Depok mengalami anemia. Seperti itu. Kemudian kebanyakannya umur berapa sih remajanya itu yang harus kita ketahui. Contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian tujuan konten edukasi atau strategi komunikasi kita apa sih? Misalnya meningkatkan pengetahuan dari remaja akan pentingnya tablet tambah darah atau pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Seperti itu. Kemudian meningkatkan cakupan konsumsi tablet tambah darah di wilayah kota X, katakanlah seperti itu teman-teman. Harus ada tujuannya, sehingga kita tahu nanti kita bisa ngukur tercapai apa enggak nih, seperti itu ya teman-teman. Ini contoh saja. Kemudian yang kedua, ini ada strategi dan peta jalan. Kita harus membuat strateginya teman-teman. Ini terkait juga dengan implementasi nantinya. Sebelum kita membuat suatu konten, kita harus tahu dulu
sasarannya. Kalau bicara tentang anemia pada remaja, tentu sasarannya nggak cuma remaja itu saja ya. Edukasinya harus diberikan juga kepada orang tua. Harus kita berikan juga misalnya kepada guru, supaya guru atau pihak sekolah ikut mendukung nih. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kita identifikasi siapa sasaran sekundernya, sasaran tersiernya, dan lain sebagainya. Supaya bisa mendukung penyebarluasan informasi kesehatan yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita mencari insight-insight. Misal kalau dari remaja ini cukup relate kata apa ya, kalau remaja putri glowing ya. Jadi bikin pesan tentang tablet tambah darahnya boleh pakai kata-kata glowing. Tapi ini biasanya kita mencari itu dari FGD ya teman-teman. Kita diskusi ini ngobrol-ngobrol lah santai dengan kelompok yang ingin kita edukasikan ya. Kira-kira apa sih insight atau hal-hal apa yang sedang menjadi hype ya di kalangan remaja tersebut. Lalu kita kaitkan nanti kita masukkan ke dalam pesan kunci. Misalnya minum tablet tambah darah 1 kali seminggu membuat kulit glowing dan cerah ceria. Seperti itu contohnya. Kemudian teman-teman sekalian, ini ada kaitannya dengan konsep kreatif, misalnya apakah remaja ini lebih senang dengan gambar-gambar asli gitu ya, atau yang animasi. Ini juga preferensinya beda-beda teman-teman. Untuk masing-masing sasaran, untuk masing-masing topik ini beda-beda. Kami di Kementerian Kesehatan juga dalam menyusun suatu konten untuk medsos Ayo Sehat juga melakukan ini ya, ada testingnya dulu. Misalnya untuk topik penyakit tidak menular atau kardiovaskular ya, kami menggunakan gambarnya animasi. Karena ternyata itu yang disenangi oleh sasaran yang ingin kita tuju. Kemudian kalau konten yang kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, ini ternyata lebih senang dengan gambar-gambar yang asli. Misalnya ada gambar ibu hamil, ini lebih senang dengan gambar yang asli daripada gambar animasi atau ilustrasi-ilustrasi. Seperti itu. Jadi kita harus ada testingnya ya dan sesuai dengan sasaran. Kemudian juga tentunya ini harus ada KPI-nya. Misalnya kalau teman-teman nanti punya medsos yang ingin jadi content creator begitu kita lihat berapa view-nya, berapa likes-nya, kemudian shares-nya dan lain sebagainya. Ini bisa bisa kita ukur seperti itu teman-teman sekalian. Oke, next slide. Ya, ini dilanjutkan oleh Kak Dita. Silahkan Kak Dita langsung saja supaya teman-teman semakin bersemangat untuk bisa membuat konten edukasi kesehatan. Silahkan Kak Dita, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Devi. Iya, Mas Cahyo izin dilanjutkan oleh Kakak Dita ya. Salam kenal teman-teman. Silakan Kak Dita. Ya, selamat malam teman-teman. Nah, melanjutkan dari, langsung aja ya, karena waktu terbatas, melanjutkan dari Kak Devi, ketika ingin menyampaikan pesan apa sih yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama, yang seperti Kak Devi tadi sampaikan, tentukan tujuan utamanya. Apakah mau meningkatkan kesadaran terhadap isu tertentu, bisa di next, Mas. Lalu, nah, apakah memberikan pengetahuan baru, next lagi, nah, atau mengubah perilaku. Nah, ini nanti akan menentukan sejauh mana pesan yang akan kita sampaikan, seluas apa sih pesan yang mau kita sampaikan. Nah, lalu selanjutnya tentu next slide, tentukan target sasarannya. Sasarannya mau siapa? Body next, lagi di next lagi. Nah, apakah anak SD, ibu beranak satu, apa dari usianya, apakah dia lansia, atau dari statusnya, apakah dia single, nah, atau dari pendidikannya, misalnya anak remaja, anak SD, SMP, nah gitu. Nah, selanjutnya mulai kita, nah ini, nah, oh ya, ini contoh personanya. Nah, nanti dari sasaran itu, biasanya tadi yang seperti Mbak Devi bilang, kita lakukan FGD, nanti ketemu tuh tujuan, motivasi, lalu kebutuhan, keinginan, dan tantangan, serta hambatan yang dimiliki sasaran kita. Nah, ini jadi dasar kita untuk membuat kontennya. Lalu next. Nah, sekarang kita mulai merancang isi pesannya. Susun pesan yang efektif dan sederhana sesuai yang tadi, tujuan, sasaran, dan media yang dipilih. Nah, lalu kita rancang visualnya. Kita pakai visual yang menarik, tata letak yang terstruktur, dan tentukan poin utama. Lalu yang terakhir, uji coba dan evaluasi. Uji coba, minimal banget uji coba dengan orang terdekat, supaya kita mendapatkan masukan perbaikan. Nah, karena kan kadang karena kita buat dari awal nih, jadi kita ngerasanya orang lain udah ngerti kok gitu. Nah, tapi ternyata pas kita coba di orang terdekat aja tuh mereka masih belum paham. Nah, itu kita terima masukannya untuk jadi perbaikan di media-media kita. Oke, next.
Nah, ini teman-teman boleh coba diisi dong mentinya, boleh di-scan. Nah, pengen tahu, olahraga nggak nih 3 hari terakhir? Ayo coba diisi. Mbak Dita, saya nggak ngisi kan? Nah, enggak Mbak. Devi pasti olahraga. Aku boleh isi juga nggak nih? Boleh. Mas Cahyo nih, ayo 3 hari ke belakang. Aku tadi pagi Olahraga udah nggak jalan nih? kaki 30 menit. Mantap. Mantul. Ayo kakak-kakak diisi ya. Boleh diisi, boleh di-scan. Udah ada yang ngisi nih, jogging, jalan kaki, lari. Oh nih, boleh saya kasih linknya di Zoom ya. Lalu jalan santai, nge-gym, badminton. Oke, pada rajin ya olahraga ternyata. Dalam seminggu harus ada olahraganya. Oke, nah eh, Menti ini sebenarnya teman-teman bisa digunakan sebagai salah satu alat buat teman-teman cari tahu nih sasaran kita itu kesehariannya gimana sih. Nah, oh ternyata pada rajin olahraga ya. Nah, masuk nih kita kasih konten-konten olahraga, tapi ternyata banyak yang nggak olahraga. Nah, itu yang harus kita tingkatkan dulu gimana caranya biar mereka mau olahraga. Next slide. Nah, pembuatan media ini kalau boleh kita bagi jadi 3 besar, ada 3 tema atau ide, isi pesan, dan visualisasinya. Tema atau ide ini misalnya di medsosnya teman-teman ini mau bahasnya apa sih? Apakah kesehatan, beauty, atau fashion? Nah, itu tentukan dulu. Lalu next slide. Nah, dari tema besar itu, lalu kita tentukan konten pilarnya. Konten pilar ini kayak pilar rumah, jadi penyangga rumahnya. Jadi nggak akan kemana-mana konten-konten yang kita buat di media sosial itu. Misalnya ini beberapa contohnya ada informasi, edukasi, pengumuman, atau gimmick, quiz, trivia, nah seperti itu. Nah, masing-masing pilar ini bisa kita pilih prioritasnya, yang mana yang akan lebih besar porsinya yang muncul di media sosial kita. Nah, terus nama-nama pilarnya juga fleksibel, misalnya yang edukasi kita namakan Tanya Dokter, nah, seperti itu. Next slide. Nah, ini contoh konten pilar di Ayo Sehat. Secara garis besar ada 4. Yang pertama, pilar cegah, deteksi, pengobatan, lalu peringatan dan event. Nah, kalau kita lihat, channelnya pun jadi berbeda. Misalnya untuk yang cegah, deteksi, dan pengobatan, kita pakai channelnya media sosial tapi di feed. Tapi untuk peringatan atau event seperti Hari Besar Kesehatan, kita pakainya di IG Story. Nah, kalau di Ayo Sehat, pilar yang lebih besar porsinya tentunya dicegah, lalu deteksi, baru pengobatan. Seperti itu. Next slide. Nah, tapi kadang masih bingung nih mau buat. Nah, oh ya AB-nya ketinggalan. Nah, ini bingung mau buat kontennya tentang apa. Nah, ya, next slide lagi. Nah, yang penting keep update dan get inspiring. Sumber idenya itu bisa dari mana-mana. Misalnya list topik. List topik ini bisa tanya ChatGPT atau tanya teman-teman sekitar. Nah, lalu bisa juga dengan pertanyaan yang relevan dari forum atau gunakan tool social listening atau kita lihat di comment section ternyata banyak yang ngebahas ini nih, lagi banyak yang bahas ini di topik terkait. Lalu atau trend keyword ini bisa cek di trends.google.com atau di trending topik Twitter. Oh, yang terakhir bisa banget recreate konten yang viral, tapi selalu sesuaikan momen viral tadi dengan brand kita. Tidak semua tren itu sesuai dengan brand dan target audiens kita. Tren itu bisa kadaluarsa. Jadi kalau yang mau riding the wave gitu harus cepat gitu buat produksinya. Lalu yang pasti tidak melanggar norma dan saran. Misalnya aja kalau di Ayo Sehat itu konten-konten tentang stunting dan imunisasi itu nggak akan kita buat konten yang terlalu joget-joget gimana karena itu sebenarnya termasuk isu yang sensitif. Nanti itu banyak ibu-ibu atau audiensnya Ayo Sehat itu yang tersinggung kok bahas imunisasi dijogetin apa gimana gitu. Nah, next slide. Sorry Kak Dita 3 menit lagi ya. Oke, nah Ya. ini sumber yang setelah udah tahu tuh mau buat
konten apa, tapi kita isi pesannya apa aja ya. Nah, pilih sumber referensi yang kredibel. Bisa dari next slide, bisa dari buku, lalu jurnal, atau website Kemenkes. Ada 2 nih. Next lagi, ada Ayo Sehat dan sehatnegeriku.kemkes.go.id. Nah, itu bisa teman-teman ambil dari situ. Ada artikel-artikel yang bisa teman-teman jadikan acuan. Lalu selanjutnya, bisa dari dokter atau spesialis. Nah, ini tapi hati-hati kalau mengutip dari dokter atau spesialis, pastikan teman-teman menonton konteksnya secara full, jadi nggak misleading pesan yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya, bisa dari media sosial resmi, misalnya dari media sosialnya Si Paling Megang, media sosialnya Kemenkes, atau Ayo Sehat. Lalu next slide. Oke, kita masuk ke elemen desain grafis. Ada secara garis besar ada 4, yaitu bentuk, ruang, warna, dan teks. Next slide. Bentuk itu, nah ini misalnya yang di atas kotak yang hijau, bubble yang biru, atau gambar tangan. Nah, ini merupakan suatu bentuk. Pasti di dalam desain grafis itu ada bentuknya. Next slide. Ruang. Nah, ini ruang. Next lagi. Ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis. Jadi itu di dalam desain itu harus tiap objek itu harus diberikan jarak. Jadi orang nggak capek gitu bacanya. Selanjutnya, nah ini warna atau color untuk memberikan makna dan tema pada sebuah desain. Nah, ini bisa dibaca tipsnya kalau bisa buat color palette. Next lagi. Nah, ini color palette yang dipakai di Ayo Sehat, yang merupakan turunan dari brand colornya Kemenkes. Boleh nggak pakai warna lain selain yang di color palette? Boleh, tapi pasti akan lebih dominan warna yang ada di color palette. Selanjutnya, nah ini teks. Teks pastikan pilih yang mudah terbaca. Next lagi, ada 4 keluarga huruf. Nah ini. Nah kalau dari 4 ini, boleh lagi. Nah ini, dari 4 ini yang paling mudah dibaca itu sebenarnya sans serif. Nah seperti yang di paparan ini contohnya adalah sans serif. Next lagi. Nah, ini tipsnya ada 3. Yang pertama, gunakan warna yang tepat sesuai pesan dan psikologi warnanya. Lalu gunakan jenis fontnya sans serif supaya mudah terbaca. Nah, yang terakhir, isi pesan itu penting, tapi tentukan poin utamanya yang paling penting yang mana. Nah, yang terakhir, next lagi, harus dicoba. Kalau nggak coba, kita nggak tahu gimana. Oke, next lagi. Satu terakhir nih, tentang video. Nah, ini beberapa kategori video-video yang banyak digunakan di media sosial. Nah, next lagi. Nah, tapi gimana sih caranya supaya konten kita ditonton? Yang pasti konten kita harus punya stopping power yang mencuri perhatian, yaitu dari visual cover yang ngehook, lalu kontennya ngehook di 3-5 detik awal. Ini krusial supaya video kita nggak di-skip. Lalu rekomendasi durasinya itu di bawah 60 detik. Dan diakhiri dengan call to action. Next slide. Nah, ini ada beberapa formula bikin hook yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama, formulasi dari problem, faktor X, dan solusi. Misalnya, permasalahannya apa nih, keresahan audiensnya apa, ditambah faktor X yang bisa mendramatisasi dan memberikan penekanan pada masalahnya, lalu diberikan solusi untuk menyelesaikan problem tersebut. Ini contohnya, sering sedih, pasti kena mental, simak biar nggak salah. Itu. Jadi kan orang penasaran gimana ya caranya biar nggak kena mental gitu. Next lagi. Nah, ini ada cara bikin hook. Dengan 7 deadly hook. Ada positive spin, yang ini bisa ngasih emosi positif atau harapan outcome positif. Contohnya, kunci bikin make up bagus, atau cara punya kulit glowing. Nah, lalu negatif spin, ini yang ngasih emosi negatif atau penyesalan, biasanya menggunakan kata jangan. Jangan makan ini biar nggak apa, gitu. Lalu question, yang membuat orang bertanya-tanya. Lalu experience ini dari cerita atau pengalaman seseorang, misalnya pertama kali lari di GBK gitu. Lalu social proof, ini bukti atau testimoni dari orang lain, misalnya belajar dari dokter ini tentang ini. Call out ini di judulnya ada panggilan untuk sasaran tertentu, misalnya Bumil harus tahu gen alpha favorit nih gitu, how to. Nah, dan terakhir how to ini sifatnya kayak tutorial, misalnya 5 cara cegah obesitas. Next.
Nah, nah, yang terakhir yang pasti tentukan persona kamu. Mau dikenal sebagai siapa dan seperti apa di media sosial karena ini akan membedakan cara kita berkomunikasi. Misalnya kalau kita mau dikenal sebagai sosok yang asik gitu, pasti cara kita komen, cara kita buat caption akan beda dengan kalau kita mau dikenal sebagai sosok eh, yang dihormati, ya dituakan gitu. Karena sosial media ini membuat kita terasa lebih dekat dan manusiawi. Terakhir, next lagi. Nah, ini ada referensi aset desain yang kiri untuk teman-teman kalau mau cari font gratis, yang kanan buat kalau mau cari gambar, foto, vektor, atau video yang gratis. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Kembalikan pada Mas Cahyo. Terima kasih Kak Dita, Kak Devi. Wah, luar biasa tuh daging semua tadi ya. Kalau boleh diringkas nih dari apa yang disampaikan sama Kak Devi, Kak Dita tadi. Pertama kita tentukan ya apa yang mau kita sampaikan nih. Tentunya kita punya nih tuh apa aja sih yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian yang kedua, pastikan karya kita sesuai dengan target sasaran. Tadi ada persona tadi ya ceritanya. Kalau target sasaran kita kan teman sebaya ya rata-rata. Jadi ya mungkin ada yang teman-teman remaja, ada yang kuliah, ada yang baru kerja gitu. Jadi buatlah karya yang disukai kira-kira siapa sasaran kita itu. Kemudian yang ketiga, pastikan pesan yang disampaikan jelas dan sederhana. Dan keempat, tadi ya dibilang sama Kak Dita, ada ajakan jelas dalam karya atau sebenarnya call to action tadi kalau Kak Dita cerita dah. Dan yang paling penting tentunya jangan lupa kita mulai dulu. Masalah dampak apakah itu nanti banyak ditonton orang atau tidak belakangan. Yang jelas kita mulai dulu dengan tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Devi juga Kak Dita. Nah bagi kakak-kakak sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan pada kesempatan ini kami buka tapi nggak banyak. Satu pertanyaan saja dari kawan-kawan. Boleh raise hand yang mau bertanya secara langsung silakan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, oh Kak Zidan nulis di teks langsung saja mungkin Kak Zidan bisa langsung disampaikan. Silakan Kak Zidan Prama dan Nutrita dari kelompok 15. Wah, Oke, selamat langsung malam saja ya. semuanya untuk kakak dan ibu semuanya. Saya jadi bertanya untuk pertanyaannya untuk sasaran lansia ini bagaimana tips untuk mempromosikan menjaga kesehatan di masa lansia karena kan kita melihat kembali untuk lansia ini kan tidak terlalu terpapar sosial media dan media apa yang cocok untuk mempromosikan kesehatan pada lansia. Mungkin kalau kepada generasi Z kan sudah banyak nih yang menggunakan sosial media, jadi mungkin akan terpaparnya lebih banyak dan lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan di para lansia itu bagaimana untuk bisa mempromosikan kesehatannya agar bisa terpapar dengan uh, pemahamannya dengan mudah dan dipahami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Zidan. Gimana nih Kak Devi, Kak Dita? Kalau sasarannya lansia, nggak kenal Hmm, sosmed, nggak pegang handphone nih lansia nih. gimana nih? Kayak Mas Cahyo bukan? Kalau Mas Cahyo belum ya, belum lansia. Menjelang lansia kan? Oke, Silakan Kak Devi, Kak siap, Dita. siap. Luar biasa. Nanti Mbak Rita menambahkan ya Mbak dari sisi konten ya. Kalau saya sedikit dari sisi strategi nih. Kalau kita lihat bicara tentang lansia, memang ini challenging sekali untuk edukasi kepada lansia. Jadi kalau lansia nih, Mas Jidan pertanyaannya bagus banget ya. Kalau untuk lansia, kita ingin membuat pesan kesehatan, kita cari insight-nya dulu. Apa sih yang kira-kira relate dengan lansia? Misalnya, lansia itu seneng banget kalau bisa main sama cucunya. Jadi kita buat pesan yang menyentuh cucu gitu. Misalnya mau main sama cucu lebih lama atau misalnya mau kuat ngantar cucu ke sekolah. Jangan lupa cek kesehatan secara rutin gitu misalnya ya. Contohnya seperti itu. Em, mau main sama cucu lebih lama, jangan lupa minimal 30 menit beraktivitas fisik gitu ya. Contohnya seperti itu, Mas. Kita cari hal-hal yang bisa menyentuh hatinya lansia tapi memang relate dengan kehidupan para lansia ini. Atau misalnya begini, lansia ini kan mungkin kalau kita sentuh dari sisi spiritual juga relatif terkait ya. Misalnya tentang aktivitas fisik atau makan bergizi seimbang pada lansia. Kita kaitkan dengan ibadah. Mungkin kalau umat muslim mau ibadah haji dengan lancar gitu ya.
atau mau umroh dengan sehat seperti itu. Jadi jangan lupa rajin beraktivitas fisik atau rutin misalnya. Kalau lansia kan banyak yang hipertensi ya, walaupun nggak cuma lansia sih sekarang yang hipertensi ya. Rutin minum obat hipertensinya ya supaya ketika haji lebih sehat lagi. Jadi seperti itu. Kita cari hal-hal yang memang relate dengan lansia. Tadi kalau istilah Mbak Dita apa tuh tadi saya lupa, nanti Mbak Dita yang menjelaskan ya. Jadi tadi kalau ada rumusnya dari Mbak Dita tuh tadi. Itu kan terkait ya Mbak Dita ya. Jadi seperti itu. Nanti Mbak Dita bisa menambahkan. Kemudian untuk strategi placement ya, ini mau di mana sih? Nah, ini nanti Mbak Dita tambahkan ya. Kalau untuk lansia ini biasanya mereka juga percaya dengan sebayanya nih. Mereka kan banyak berkegiatan di misalnya senam, kegiatan keagamaan. Jadi kalau kita mempromosikannya lewat kelompok-kelompok ini, maka akan lebih insya Allah akan lebih apa ya, menjanjikan lah, mereka akan mendengar. Jadi kalau satu kelompoknya sudah dengar misalnya, oh ini ada program dari negara nih, cek kesehatan gratis, saya udah nyoba. Biasanya lansia yang lain nih di komunitas senam atau di pengajian akan ikutan. Jadi kalau bisa kita menyasarnya melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu biasanya Mas. Mbak Dita, silahkan ditambahkan. Ya, menambahkan dari Mbak Devi tadi, benar. Nah, kalau lansia mungkin agak susah karena dia nggak main medsos. Nah, bisa jadi yang kita sasar caregivernya, misalnya anaknya yang mendampingi atau cucunya. Nah, itu juga bisa jadi sasaran kita di medsos. Nah, tapi eh, med- tanpa mengecilkan peran medsos ya, medsos itu sebenarnya kan jadi pembuka jalan untuk orang cari tahu informasi kesehatan langsung ke sumbernya, maksudnya ke profesionalnya, entah itu ke dokter atau ke nakes gitu. Nah, jadi kita tetap offline-nya atau tatap mukanya itu kalau bisa tetap ada. Jadi media-media cetak atau media-media offline-nya itu nggak boleh ditinggalkan. Nah, benar kayak kata Mbak Devi tadi, masuknya ke komunitas. Mereka lebih percaya misalnya dengan ustadz di kampungnya. Nah, itu yang jadi sasaran kita untuk jadi perpanjangan tangan kita di komunitasnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Devi, Kak Dita yang sudah menanggapi pertanyaan dari peserta tadi. Baik, untuk kakak-kakak yang lain kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan, bisa juga ditanyakan kepada kakak-kakak pendamping nantinya baik melalui grup WA ataupun melalui diskusi-diskusi yang nanti akan dipandu oleh kakak-kakak pendamping. Terima kasih Kak Devi, Kak Dita atas paparannya di malam hari ini menemani diskusi kita bersama dengan kakak-kakak dari sebagian besar wilayah Indonesia. Karena ini ada di wilayah barat, ada juga yang di wilayah tengah nih. Mewakili wilayah barat ada, mewakili wilayah tengah ada. Suatu saat kita akan libatkan juga teman-teman kita yang dari wilayah timur. Terima kasih Kak Devi, Kak Dita atas diskusinya pada malam hari ini sangat menarik sekali.